Halo guys, selamat bertemu kembali dengan kami Konco Ngopi. Sekali ini kita tidak bisa full tim ya, karena masih banyak yang berkegiatan pelayanan, dan kali ini kita hanya berdua saja, saya Theo dan ini pendeta muda yang masih ganteng dan ganteng selalu, Mas Pendeta Argo. Kita dari GKJ Pekalongan. Halo guys. Ya, pada saat ini kita akan bersama-sama membahas mengenai ibadah. Ngeri. Ibadah, dan kita saat ini syutingnya setelah ibadah guys, setelah hari Minggu, dan kebetulan yang khotbah juga Pak Pendeta Dwi Argo Mursito. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai ibadah. Banyak orang mungkin mengatakan bahwa ibadah itu ya hanya sebuah rutinitas dan istilahnya tidak sebuah kewajiban. Nah, pada saat ini kita akan bersama-sama mengulik mengenai ibadah dengan Mas Pendeta Argo. Nah, untuk pertanyaan yang pertama kali akan kita bahas. Nah, kalau menurut Mas Argo sendiri, apa sih pengertian dari ibadah itu? Kalau saya sih ada dua sisi atau dua cara menjawab itu. Ya. Ada yang bilang secara spiritual itu ya seluruh hidup kita itu ibadah. Senyum itu ibadah, sikap kita juga ibadah. Kalau kita kerja itu kita sudah sedang beribadah, dan seterusnya lah. Jadi seluruh kehidupan kita itu ibadah. Mengapa demikian? Karena ibadah itu adalah cara kita mengekspresikan iman. Dan iman itu kan setiap saat itu kita beriman, dan lewat segala tindakan kita itu ibadah. Selama kita menghayati bahwa kita sedang menghayati relasi dengan Tuhan. Itu kalau secara spiritual ya. Tapi kalau secara ritual, ibadah itu ya kalau kita hari Minggu itu pagi atau sore dan sebagainya kita beribadah. Nah, ibadah yang spiritual tadi itu kan saya sendiri. Ketika saya di rumah, di pekerjaan dan sebagainya itu saya sendirian. Nah, ketika di ritual itu ibadah komunal rame-rame. Makanya di dalam dokumen GKJ itu ini ada dua buku yang kita buka. Iki gue meden-meden Radiwoco. Itu namanya ibadah jemaat gitu ya, atau ibadah umat. Itu ya cara orang percaya itu bersama-sama menghayati hubungan dengan Tuhan berdasarkan penyelamatan yang telah diterima lah dan sebagainya. Nah, fokus saya adalah kepada ini Mas Theo, cara orang bersama-sama mengungkapkan iman kepada Tuhan. Jadi ibadah di gereja itu kan bersama-sama. Berarti orang bersama-sama itu sedang mengekspresikan imannya kepada Tuhan. Esensinya itu sih ibadah menurut saya. Maka apakah ibadah itu berhasil apa tidak ditentukan pada apakah ketika ibadah itu, kita ngomongin ritual ya sekarang ya, apakah ketika ritual itu saya sebagai orang beriman bersama dengan sesama peserta ibadah itu sudah berhasil mengungkapkan iman kepada Tuhan apa tidak. Kalau sudah berhasil berarti ibadahnya sukses. Kalau tidak berhasil berarti ibadahnya gagal. Entah saya yang gagal, entah pelayan ibadah yang barangkali ibadah tidak dikemas dengan baik dan sebagainya, eksekusinya nggak beres, jadi nggak membantu saya untuk menghayati iman, kan begitu. Gitu, Mas Theo. Berarti kan istilahnya perihal ibadah ini kan bukan sebuah hal yang istilahnya main-main ya, karena ini kan ungkapan kita dan menghayati relasi kita, karena tadi kita sudah menerima karunia keselamatan, dan itu kita ekspresikan itu bersama-sama dengan yang lain. Nah, memang menarik sih Mas kalau kita berbicara tentang ibadah ini. Kadang-kadang kita itu sudah mempersiapkan mungkin yang berkhotbah ataupun jemaat, tetapi kadang-kadang ada pelayan-pelayan lain yang mungkin
sing penting sak isone, sing penting sak kenone di dalam berpelayanan lah. Padahal ini kan menyangkut tadi relasi kita dengan Allah, dan kita juga di dalam ibadah hari Minggu terutama itu kita tidak hanya ketemu atau istilahnya berelasi dengan Allah, tetapi kita juga berelasi dengan sesama. Maka dari itu kan suasana ibadah yang hikmat, yang kusuk itu kan harus diciptakan dengan baik, dan itu juga tadi mempengaruhi keberhasilan, berhasil atau tidaknya di dalam kita berelasi dengan Tuhan. Nah, lalu yang kedua tadi saya mau nyambung itu bagus, menarik. Mas Theo mengungkapkan kata kunci yang penting relasi. Nah, saya jadi teringat Mas, cara dulu saya belajar liturgika, kan ilmunya liturgika ya, atau ibadah umat waktu itu. Karena relasi, iman itu relasi, maka ibadah itu kalau boleh diibaratkan seperti kalau kita berrelasi dengan orang yang kita hormati atau kita sayangi atau kita cintai gitu loh. Misalnya gini, ada orang yang jatuh cinta nih, karena ini kan masih muda kan, terus bayangkan kita mau ketemu dengan pacar kekasih yang sangat kita dambakan, rindukan dan sebagainya. Itu kan pasti bukan pertemuan biasa. Saya pakai baju apa, terus parfum dipersiapkan, terus nanti jam berapa, bla bla bla, nanti makan di mana, menu yang dipilih apa, itu dipersiapkan dengan sangat detail. Karena apa? Itu pertemuan yang berharga. Dan aku tidak akan menyanyiakan kencan itu gitu ya. Kalau ini analoginya tentang kekasih ya. Sehingga aku memastikan bahwa aku datang itu untuk mengungkapkan ekspresi cintaku pada orang yang kucintai. Nah, janjinya kan sama, ibadah itu kan kita sedang mau berjumpa dengan Tuhan. Ya mungkin analogi pacaran nggak terlalu nyambung dengan kultur Jawa yang berjumpa dengan Tuhan tuh sowan Gusti kan gitu ya. Ya sama kan, intinya adalah aku sowan karo Gusti Allah, Gusti Pangeran, Gusti Yesus. Nah, aku akan menyiapkan dengan sungguh-sungguh segalanya supaya perjumpaan itu, pisuanan itu tidak hanya sia-sia, tidak hanya kering, tapi memang bermakna. Nah, itu analogi satu. Ada satu lagi ya, boleh ya? Analogi yang kedua adalah dari ulasan tentang, ini pandangan filsuf. Filsuf itu namanya Søren Kierkegaard, orang Denmark atau mana saya lupa, Eropa lah. Dia itu mengatakan begini, ibadah itu seperti sebuah pertunjukan. Pertanyaannya kan siapa yang sedang pentas, siapa yang jadi sutradara, siapa yang menjadi penonton. Nah, seringkali itu kan ada pemahaman umat itu ke gereja tidak beribadah tapi nonton ibadah, nonton khotbah, nonton wong main piano, organ, nyanyi dan sebagainya, sehingga dia hanya pasif dan sebagai penonton. Nah, Kierkegaard itu menjungkir balikkan konsep itu. Dia mengatakan bahwa ibadah itu sebuah pertunjukan di mana aktornya itu justru jemaat atau umat. Itu aktor-aktor, aktris-aktris yang sedang pentas, sedang mempertunjukkan sesuatu. Nah, pelayan ibadah, pendeta, liturgus, lektor, pemusik, itu adalah seperti direkturnya, sutradaranya aja yang mengarahkan para pemeran ini beratraksi atau berperan. Nah, yang nonton itu justru Gusti Allah. Kan kebalik tuh. Iya. Jadi ibadah itu adalah, dan cocok dengan tadi konsep GKJ, cara orang bersama-sama, orang beriman itu mengungkapkan imannya kepada Tuhan. Ya, lewat lagu, lewat doa, lewat macam-macam lah. Nah, Tuhan menerima dan melihat, menyambut ungkapan iman dari umat itu. Sing senang ya bersyukur, ya bersyukurlah, nyanyian pujian misalnya gitu. Sing bertobat ya silahkan nelangsani dosa, Tuhan menerima. Sing mau berdoa, memohon sesuatu ya silahkan ungkapkan itu dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Tuhan itu seperti menonton kita sedang beribadah gitu loh. Nah, itu kan menarik menurut saya. Esensinya menjadi soal relasi. Nah, ketika ibadah tidak disiapkan, pertunjukannya gagal nih, mengecewakan Tuhan yang menonton kan gitu ya. Yang bukan menonton tapi lah yang sedang menunggu
atau menantikan kita datang. Kehadiran kita, istilahnya kan ya itu tadi, benar, relasi kita kepada Tuhan itu sangatlah penting dan kita jaga dan kita ungkapkan itu ketika ya tadi dianalogikan dengan pacaran atau pasangan hidup. Ketika kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik kepada pasangan kita, kenapa ketika kita mengekspresikan dengan yang menciptakan kita, yang memberi kita hidup, kok malah sembarangan dan sak kenoni. Nah itu kan sebenarnya hal yang terbalik. Dan betul tadi memang dikatakan dari Kierkegaard ya Mas ya, dari itu memang kita itu justru yang menjadi aktornya karena kita yang mengungkapkan, mengekspresikan itu. Betul. Jadi ya jangan sampai kita itu menjadi pasif. Betul. Hanya penonton ibadah. Ya hanya menonton, sing main musik, sing nyanyi, sing khotbah dan yang lain sebagainya. Itulah kenapa kata yang dipakai di gereja adalah liturgi. Liturgi itu artinya kerja bareng-bareng. Secara harfiah itu sama kayak kerja bakti. Kerja bareng-bareng untuk misi tertentu. Karena kerja bakti, jadi ada kata bakti kan, kita kan kadang juga pakai kebaktian ya. Jadi liturgi itu, ibadah itu adalah ya kerja kita bareng-bareng. Semua yang ada di gedung gereja itu, kalau ibadahnya di gereja ya, itu sedang mengungkapkan iman kepada Tuhan. Gitu. Secara istilah liturgi itu bukan hanya sembarang, tapi di balik itu ada makna ini kerja bareng kita sama. Yang berperan di liturgi tidak hanya pelayan ibadahnya yang di altar, di mimbar, tapi ya seluruh umat itu terlibat. Maka kemarin beberapa waktu lalu kan saya belajar bareng dengan para majelis di Pekalongan yang mau mempersiapkan khotbah. Nah itu salah satu cara saya untuk mensugesti adalah menampilkan gambar jemaat yang sedang duduk menghadap mimbar dan altar gitu ya. Poinnya begini, karena jemaat itu aktor tadi, mereka lah yang harus kita bantu supaya bisa mengungkapkan iman dengan baik. Kalau saya seorang pengkhotbah, saya harus bertanggung jawab tidak hanya pada Tuhan tapi pada si simbah-simbah atau jemaat siapapun yang sedang pengen berekspresi itu. Mungkin ada yang sedang seneng pengen memuji Tuhan, ya kalau pas lagunya lagu yang memuji Tuhan ya, kalau aku pemusik ya aku memainkan supaya si jemaat ini bisa memuji Tuhan gitu loh. Kalau pas bagian ini apa nelangsani dosa pertobatan ya aku memainkan musik, atau kalau aku nyanyi aku bernyanyi membantu jemaat supaya bisa mengekspresikan pertobatannya, dan seterusnya lah. Termasuk ketika sedang berkhotbah. Nah itu perasaan apa yang sedang mereka alami dan butuhkan untuk disapa. Maka para pelayan ibadah itu memang harus sungguh-sungguh karena bertanggung jawab pada Tuhan tentu saja, tapi juga pada aktor-aktor ini yang perlu dibantu untuk memerankan perannya. Nah itu jadi menurut saya itu yang penghayatan yang perlu ada supaya kita tidak sekadar memperlakukan ibadah sebagai rutinitas. Jadi ya peserta ibadah itu penting, pelayan ibadah apalagi perannya luar biasa. Oke, gitu kira-kira. Ya, kita seruput dulu kopinya. Seruput dulu ini. Terserah aku. Kalau Mas Dewa pernah ikut ibadah yang sampai merinding atau bergetar gitu nggak? Pernah. Kalau saya pribadi itu ketika mungkin ada momen-momen khusus itu juga mendukung, istilahnya sampai membuat ini bulu kuduk itu sampai merinding. Ibadah apa itu? Ya ibadah minggu biasa atau ibadah minggu biasa juga bisa. Terus sama ibadah-ibadah tertentu, misal kayak ada yang ditahbiskan, ada emeritasi. Nah itu ketika saya mengikuti itu ya rasanya ikut terbawa suasana. Nah itu memang istilahnya apa ya, berarti di situ kayak bisa mengungkapkan, merasakan tadi itu. Nah kalau berbicara tadi kan
ya dimanapun sebenarnya bisa ya. Ya yang penting kan tempatnya, pertama kan yang penting diputuskan oleh gereja, bukan asal-asalan, tapi ini kesepakatan kan gitu loh. Yang kedua ya di tempat-tempat yang memungkinkan untuk mendukung tadi itu ekspresi iman itu yang penting. Sekarang sudah banyak kan ibadah padang ya gitu lah. Entah di kebun, di kafe bukan padang ya, di apa namanya taman, di pinggir pantai itu juga ada. Kemudian ibadah-ibadah yang di hotel, ada misalnya tunangan, mantenan atau apa ulang tahun itu dan sebagainya itu di hotel. Itu ada beberapa warga yang kadang meminta untuk ibadahnya itu tidak di gereja, tapi karena dia konsepnya misalnya pernikahan ya, konsepnya adalah pesta kebun ya, ibadahnya di kebun, di taman, nanti ibadah terus dengan dekorasi yang alam gitu-gitulah, itu ya kayak masalah sih. Itu dimanapun sepanjang itu disepakati dan sepanjang itu memang tempatnya apa namanya memungkinkan untuk ibadah, ya jangan di perapatan atau tengah pasar kan mengganggu yang lain maksudnya. Ya memang berarti istilahnya tinggal kesepakatan tadi ya, tinggal kesepakatan. Kayak ya banyak memang gereja-gereja atau GKJ itu sudah ada yang menerapkan mungkin kayak ibadah alam, ibadah apa yang bervariasi bentuknya. Nah itu istilahnya menjadi hal yang menarik sehingga bisa tadi menambah pengalaman dari jemaat, pengalaman spiritualitasnya segala macam, merasakan, mungkin mengekspresikan kepada Tuhan ketika ibadah di alam itu seperti apa. Ternyata kan ada tipe-tipe orang yang mempunyai spiritualitas yang berbeda-beda kan Mas. Ada yang bisa tadi mengungkapkannya ketika di alam, ada yang di gedung, ada yang dalam suasana hening, meditatif segala macam. Meditatif. Nah itu jadi berarti istilahnya tinggal kesepakatannya aja ya. Dan itu malah bagus karena kita paham tipe spiritualitas jemaat tidak sama, tidak seragam. Semuanya harus dibantu dong, kebutuhan mereka yang beda-beda harus dipenuhi. Artinya jangan kemudian kita memaksakan, oh aku tipe orang yang sangat suka meditatif, berarti ibadah harus hening, anteng dan sebagainya ya. Gimana dengan orang lain yang beda tipe, kan kasihan. Atau oh saya masih muda, saya suka tepuk tangan jingkrak-jingkrak, harusnya GKJ ada lagu yang begitu dong. Kalau ibadah ya oke, sesekali ada nggak masalah, tapi ya jangan semua lagu dan semua ibadah begitu. Kasihan yang tipenya tipe-tipe yang hening. Atau yang senang dengan alam, ya sesekali ibadah di alam itu membantu orang-orang semacam itu. Nah seringkali kita mengabaikan kebutuhan-kebutuhan spesifik yang justru bisa menumbuhkan spiritualitas. Nah itu, maka relasi komunal tadi yang Mas Teo ungkap itu betul sekali. Ibadah itu tidak hanya seleraku terpenuhi, tapi juga gimana dengan banyak orang gitu. Sehingga ya cara berdoa, cara berkhotbah, cara musik dan sebagainya memang beda-beda. Kita juga harus paham juga, tidak semua orang senang ngebeat, tidak semua orang senang slow, tidak semua orang senang yang keroncong dan sebagainya, sehingga harus saling paham juga gitu ya. Betul. Ya. Yang menarik itu yang itu Batu Retno itu contoh-contoh ibadah alam itu bagus dan malah sangat berhasil membantu apa iman umat itu diekspresikan. Ada ibadah di sungai, di kebun, di sawah. Ada juga yang membawa unsur-unsur alam di dalam gereja, itu juga ada ibadah alam, tetapi tidak keluar ke alam. Karena di Jakarta, contohnya di mana itu Gandaria itu, dia ibadah air ya dekorasinya penuh dengan air, khotbahnya tentang air. Nanti jemaat tidak hanya diam tapi maju terus mencuci tangan atau raup atau apalah tanda salib dengan air. Jadi ada gestur-gestur yang digunakan, tidak hanya pasif tadi. Pas ibadah angin ya ada blower itu kipas angin dan sebagainya. Karena di Jakarta kan susah cari sawah dan sebagainya. Tapi poinnya adalah dimanapun ibadahnya perlu dikemas supaya imannya itu terekspresikan lewat lagu, doa, simbol, dekorasi, khotbah tentu saja, slide. Jadi slide ibadah itu sangat penting mendukung penghayatan tentang warna, tentang kapan muncul, tentang ukuran, tulisan dan sebagainya itu janjinya penting untuk digarap. Jadi
sepenting itu sih Mas Teo bagi saya ibadah gitu. Ya, berarti kan memang karena relasi kita dengan Tuhan, maka ibadah itu sangatlah penting dan kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan hati, pikiran kita ketika akan beribadah. Fokus kita itu hanya kepada Tuhan. Fokusin yang cicilan ya kuwi kadonyan. Nggak apa-apa, nanti cicilannya disapa di Ya, lalu ada lagi yang mau saya tanyakan Mas. Zaman sekarang ya, ini pengamatan saya tidak selalu benar dan mungkin nanti Mas Teo juga bisa sharing juga ya. Tapi sekarang itu kan kita terbiasa dengan gadget atau gawai. Artinya orang itu cenderung pengen merasa terhibur gitu, pengen sesuatu yang punya nilai pertunjukan. Yang mana itu fair saja, itu baik. Maka tantangan ibadah sekarang adalah apakah ibadah kita sudah cukup disajikan dengan menarik, menghibur, dari visualnya, dari audionya. Kalau kita sekarang lihat perkembangan teknologi, medsos dan sebagainya, konten-konten itu mereka menggarap dengan sangat serius. Beli podcast ya, beli mic yang mahal, nggak cuma pinjem kayak kita ini modal gitu ya. Studionya, tata ruangnya, cahayanya dan sebagainya itu digarap, dan itu konten yang kemudian punya banyak followers atau viewers dan sebagainya. Nah, GKJ kadang-kadang gagap soal mengemas ibadah secara menarik itu Mas. Dekorasinya ya seadanya lah, soundnya ya kresek-kresek, mati-urip ya dibiarin lah misalnya gitu loh. Atau slide-nya ya, hitam putih toh, hitam putih oke maksudnya, tapi bisa digarap lebih oke gitu ya. Terus kemudian macam-macam lah. Nah, menurut saya kita perlu sadar bahwa sekarang dengan terbiasanya kita melihat konten-konten itu, kita juga perlu mengambil sisi positif bahwa ternyata ibadah juga bisa dikemas menarik. Bukan berarti kita kemudian ikut-ikutan konten ya, tapi ibadah juga bisa menarik perhatian kok, sehingga orang bisa tahan berkonsentrasi dan tidak bosan. Nah, itu yang pertama yang saya lihat dari sisi pengemasan ibadah. Maka termasuk kenapa saya kadang pakai slide ibadah, PowerPoint atau apalah itu, supaya orang-orang yang butuh visual itu bisa bisa tahu lah, bisa ngerti ya, karena terbiasa dengan visual kan, scroll dan sebagainya itu. Nah, milih gambarnya juga harus teliti dan sebagainya lah, sehingga itu yang penting. Yang kedua menurut saya, karena perubahan zaman, perubahan generasi itu kemudian orang cenderung, ini sudah diungkap Mas Teo sebenarnya, orang cenderung melihat ibadah sebagai rutinitas saja, sehingga seperti kewajiban yang dilakukan terus sudah selesai. Yang penting wes ibadah urung Mas Teo, sampun. Yang penting ini artinya mangkat nang gereja, ibadah Bali. Wes ibadah sih, tapi apakah ibadahnya sudah oke belum, nggak ditanya gitu. Jadi sekadar presensi aja atau absensi aja yang kemudian belum tentu itu bisa berdampak dalam kehidupan. Nah, itu kan sekali lagi bisa mungkin karena saya sebagai umat nggak bertanggung jawab, bisa karena ibadahnya kurang oke. Oke itu bukan berarti menarik ya, tapi oke itu digarap dengan serius dan banyak faktor. Nah, saya sih nemu dua itu ya yang perlu dipahami. Maka menurut saya di gereja itu perlu ada ya sarasean, pembekalan atau pembinaan untuk para pelayan ibadah itu, supaya mereka paham tugasnya gitu. Itu dari saya Mas. Nah, dari Mas Teo, ya tantangannya apa? Anak-anak muda misalnya. Ya itu Mas, kalau perihal tantangan ibadah itu ini ya memang seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Argo, bahwa termasuk kayak sekarang kan sudah gawai itu kan sudah banyak smartphone segala macam itu. Nah, yang menjadi tantangan adalah ketika beribadah itu kadang-kadang masih ada sing belum bisa lepas dari gawe smartphone, dan akhirnya yang ada ya itu mereka tidak mengerti, tidak memahami khotbahnya apa, isinya apa, karena sibuk entah lihat
story WA, apa story Instagram. Nah, itu Atau lihat ibadah gereja lain ya? lihat ibadah gereja lain. Tapi lihat ibadah gereja lain. Nah, makanya ngawur aja saya. Lah makanya itu menjadi tantangan di zaman sekarang ketika beribadah itu adalah bagaimana memang kita itu memfokuskan diri, kita mengambil waktu sejenak. Padahal ya ibadah itu kan nggak lama sih ya Mas ya, nggak sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam kan. Kita hanya butuh beberapa waktu untuk kita itu berelasi dengan Tuhan, kita hadir kepada Tuhan, kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tetapi karena memang mungkin kita ke-distract dengan tadi gawe atau smartphone, sehingga apa yang seharusnya itu bisa kita utarakan kepada Tuhan itu menjadi lupa kita mau apa. Terus akhirnya ya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Argo, kita kayak istilahnya hanya presensi. Nek ning kuliah bisa titip absen, tapi nek ning gereja kan itu tidak bisa, karena memang kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita, kebutuhan spiritualitas kita untuk menghadap kepada Tuhan, berelasi kepada Tuhan. Itu nek dari saya tantangannya yaitu karena kita perkembangan zaman semakin cepat, maka kita perlu pintar-pintarnya bagaimana ketika ada situasi-situasi kita harus mengesampingkan sejenak istilahnya distraksi itu, sehingga apa yang seharusnya kita utarakan kepada Tuhan bisa tersampaikan dengan baik. Nah itu makanya benar kalau di dalam khotbah pun kita membantu umat istilahnya memvisualisasikan melalui PPT itu kan bagi mereka-mereka yang memang terbiasa untuk lihat secara visual baik di TikTok, di Instagram, di Facebook atau YouTube, mereka jadi mengerti ketika kita ada ilustrasi tapi kita tidak membantu dengan adanya visual itu. Lah jemaat kan istilahnya ada kan, jemaat yang beda-beda ya Mas ya, jemaat beda-beda, jadi mungkin ada yang bisa menangkap, ada yang tidak bisa menangkap. Lah kasihan dong bagi mereka yang sudah datang ke gereja, sudah istilahnya bangun pagi, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tetapi mereka akhirnya tidak paham opo ya ilustrasi ini mau yo. Nah karena apa, kita tidak bisa membantu mereka untuk memvisualisasikan, memperlihatkan apa ilustrasi yang sedang kita bicarakan di dalam khotbah. Nah ini hal yang menarik tentunya buat kita tentang ibadah pada saat ini, dan nantikan perjumpaan kita kembali di episode-episode selanjutnya. Ini baru permulaan tentang ibadah, nanti ada sesi berikutnya tentang ibadah-ibadah lagi, mungkin ada unsur-unsur di dalam ibadah dibahas nanti akan kita breakdown bersama-sama. Nantikan perjumpaan kita di dalam Konco Ngopi selanjutnya. Damai Kristus beserta kita sekalian. Ngopi dulu.